Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sobat rakyat Tiangan dan sahabat Hai Podcast yang saya hormati. Di kesempatan kali ini kita kembali dengan podcast atau wawancara spesial ya. Karena insya Allah kita akan menghadirkan dua tokoh muda di dua daerah yang berbeda gitu. Nanti kita akan ada Kang Abid sebagai tokoh muda di selatan. Sebut saja karena sekarang sedang ramai-ramai aspirasi DOP Kawasen. Dia adalah salah satu tokoh muda dari Kawasen, dan kemudian ada tokoh muda dari Kota Banjar. Nah, jadi nanti kita menarik nih, akan ditarik kemana, apakah pemekaran atau penggabungan. Nanti kita akan banyak mengupas soal bagaimana perspektif dua tokoh muda ini berkaitan dengan dua wilayah, baik Banjar maupun Kawasen. Oke, hari ini sudah hadir. Alhamdulillah di sini ada Kang Abid. Siap. Nah, Kang Abidnya namanya Abid Muhammad Abid Buldani. Muhammad Abid Buldani yang saya sebut tadi sebagai tokoh muda dari Kawasen, dan kemudian di sampingnya ada Umi Sinar Saleh, tokoh muda Kota Banjar, aktivis ya, sepanjang masa. Jadi Kang Boni, Ya. Kang Boni, lengkapnya Lengkapnya Boni Mas Riolani. Kang Boni Mas Triolani, agak susah tapi yang lebih terkenalnya Kang Boni. Jadi bagi anak muda Kota Banjar dan masyarakat Banjar saya kira sudah tidak asing karena beliau banyak berkiprah di dunia aktivisme, termasuk dulu beliau penggiat di HIPI. Iya. Baik, walaupun sekarang tentu kita tidak akan bicara HIPI, tapi kita akan bicara tentang sesuatu yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat ya di dua daerah, ada di Kota Banjar dan Kawasen. Nah, untuk pertama saya ingin ke Kang Abid dulu, Kang Abid. Kang Abid, sependek pengetahuan saya untuk di akhir-akhir ya di satu dekade inilah, di 10 tahun terakhir ini kita kan banyak sekali mendengar ada semacam harapan dan aspirasi khususnya dari warga masyarakat Ciamis Selatan yang tadi saya sebut dengan Kawasen gitu ya. Itu konon katanya ada harapan untuk mekar, untuk berdiri sendiri, untuk mengikuti sejarah Banjar di tahun 2002 ya. Banjar misal dari Ciamis, dan nampaknya juga ini diikuti oleh warga masyarakat di 5 kecamatan kalau tidak salah dan di Kawasen. Nah, saya ingin sedikit mengorek gitu ya dari Kang Abid. Pertama dari aspek sejarah historis, kapan mulai munculnya gejolak itu, harapan itu, gitu, dan sekarang perjalanannya seperti apa posisinya? Kalau berbicara masalah Kawasen, kita bicara sejarah Kawasen aja dulu. Kawasen itu bagian dari Kerajaan Galuh dulunya, Kang. Jadi kebanyakan karena tokoh-tokoh tertua di wilayah Banjarsari, bahwa Kawasen itu mempunyai wilayah tersendiri, walaupun bagian dari Kerajaan Galuh, yang artinya berangkat dari sebuah histori, ada sebuah keinginan di balik adanya berbicara masalah ketimpangan, masalah pembangunan gitu. Pada akhirnya berangkat dari sebuah histori sejarah bahwa Kawasen itu mempunyai teritorial sendiri, walaupun bagian dari Kerajaan Galuh. Letupan-letupan keinginan-keinginan dari masyarakat dan tokoh-tokoh muda, terus tokoh-tokoh budayawan juga berbicara masalah keinginan untuk DOP itu sekitar 10 tahun ke belakang, Kang. Jadi setelah pemekaran Pangandaran, walaupun Banjar itu, ketika Banjar itu berpikirnya kita mau masuk ke Banjar dulu itu. Jadi masyarakat Banjarsari itu udah antusias sebenarnya dulu mau masuk kepada wilayah Banjar. Tapi ternyata tidak. Banjar hanya mempunyai lingkup yang sekarang inilah. Nah, perjalanan dari 2015 itu udah mulai rame ya, berbicara masalah DOB setelah lepasnya Pangandaran tuh mulai ada rame-rame bahwa Kawasen harus. Cuman saya sendiri pada saat itu berpikir bahwa belum saatnya. Terus sesuatu yang tidak mungkin karena
Pangandaran baru lahir masa nggak ngaborojolkeun deui lah bahasa Sunda nanti. Kenapa harus ada lagi gitu? Jadi saya belum tertarik berbicara masalah DOB sampai 2019. Ada juga yang sudah bikin presidium pada saat itu. Kebetulan tokoh yang hadir, tokoh politik saat itu adalah Kang Nanang. Dia sebagai pendorong untuk adanya lahirnya presidium Kabupaten Kawasen. Diikuti dengan lahirnya komunitas-komunitas ormas-ormas baru yang mengatasnamakan lebih identik pada Kawasen. Salah satunya yaitu kelompok muda BMBKB sama Pakas Paguyuban Kawasen. Yang satu berbicara masalah kebudayaan, yang satu lebih pada gerakan politiknya gitu. Nah, saya juga belum tertarik. Belum tertarik sama sekali. Itu tahun berapa? Tahun 2019, 2017, 2018, 2019 itu udah mulai ramai. 2019 saya belum tertarik sama sekali. Karena yaitu secara kajian tidak pernah ada suguhan data ataupun hasil kajian secara komprehensif berbicara masalah pemekaran. Baik dari sisi kajian akademis, kajian sosial dan budaya, itu tidak ada yang di saya secara data. Makanya saya tidak tertarik. Kemudian 2020 barulah teman-teman muda itu ngumpul di komunitas saya, itu komunitas Lingkar Mata Hati. Gimana kalau kita bikin kawasan institut untuk mengkaji secara detail. Ini harapan kosong atau emang hanya hasrat politik gitu orang-orang yang, soalnya gini Kang, berbicara masalah DOB Kawasen itu selalu ramainya pada tahun-tahun politik. Nah itu yang saya tidak menarik gitu. Kenapa harus lahir ketika tahun politik semua berbicara bahwa Kawasen harus memisahkan. Nah, setelah beres udah selesai. Jadi jualan kampanye. Iya. Nah makanya saya tidak tertarik tuh di WS itu. Kebanyakan bahwa isu pemekaran itu hanya didominasi sama kepentingan politik kan. 2020 teman-teman melakukan kajian kecil-kecilan lah, kajian ternyata secara angka ini mah juga harapan Fata Morgana gitu. Dari sisi-sisi itu dilakukan riset bersama tuh. Nah, tertarik lagi kemarin sekitar setahun berapa bulan ke belakang gitu, ada sebuah statement tentang bergabungnya wilayah Ciamis Selatan dengan Kota Banjar. Nah itu baru saya ngobrol dengan teman-teman, ini yang lebih realistis katanya gitu. Bisa nggak disurahkan? Nggak tahu saya, karena teman-teman di sono gitu lebih antusias dengan berbicara masalah kabupaten, walaupun dipatahkan dengan bahwa kita itu ini sebuah cita-cita yang bagi saya sampai saat ini tuh meyakini bahwa ini sesuatu yang fata morgana, belum tentu terwujud secara cepat. Tapi kalau maunya orang keagihan kolot gitu, mas kolotnya ting jadi ting gitu. Nah itu karena dipatahkan. Tahapannya presiden sudah ada. Udah ada. Presidium ini tuh mengarah ke pemekaran DOB atau pemekaran, tetap pemekaran ya. Jadi tetap dari sisi semangat presidennya tetap ke pemekaran. Iya. Walaupun menurut kawasan institut itu agak fata morgana. Iya. Sesuatu yang mimpi lah. Itu tentu hasil kajian teman-teman muda. Sehingga Kang Abid bersama teman-teman di kawasan institut ini lebih mendorong adanya terjadi penggabungan. Nah, sebelum kita bicara soal opsi lain ya. Iya. Ini kan kalau dalam ilmu pemerintahan ada dua hal yang dikenal, bisa disebut dengan integrasi wilayah atau amalgamasi, penggabungan antara wilayah-wilayah yang ada dalam satu kabupaten menjadi kabupaten baru atau kabupaten naik status jadi kabupaten. Nah sebelum masuk pada opsi penggabungan, proses yang sudah dilakukan kan tadi sudah membentuk presidium. Lalu berikutnya pertanyaan berikutnya, pernah ada kajian-kajian yang serius nggak sih sebenarnya soal pemekaran kawasan ini? Nah justru ketika kemarin tuh karena saya kebetulan ya, tapi saya tidak mengatasnamakan sebagai humas presidium. Saya secara pribadi, statement saya hari ini secara pribadi gitu. Nah karena saya juga ingin membantu bagaimana presidium itu bisa berjalan, akhirnya saya ketika dipinta untuk bergabung
untuk jadi humas di presidium, saya menerima. Dan saya juga ingin tahu gambaran pergerakan selama ini presidium arahnya kemana, apa yang telah dikumpulkan, apa yang telah progresnya kayak gimana. Nah setelah saya di dalam baru tahu, jadi selama ini sudah dilakukan konsolidasi dengan beberapa wilayah 5 kecamatan itu. Sampai data segala macam sudah ada, cuman tinggal pembubuhan persetujuan atau dorongan dari BPD yang ada gitu. Nah itu belum terkumpul, saya diminta bantuan untuk hal itu. Cuman ternyata pas di perjalanan saya terjun di lapangan, ternyata banyak hal yang tidak terkomunikasikan dan ternyata tidak paham tentang larinya, arahnya, tidak memahami bagaimana harapan-harapan ketika kita menjadi sebuah kabupaten gitu. Apakah akan lebih makmur ataupun lebih rajet, kan gitu. Jadi gambling. Lah cenah gitu mah. Nah itu mentoknya di situ. Nah ketika berbicara masalah yang tadi ada isu tentang Banjar ini nih. Nah mereka lebih tertarik ngomongin masalah realistis, lebih lebih ke arah situ. Baik, yang karenanya teman-teman hari ini tuh kita mengambil tema yang cukup spesifik, ini mewakili harapan warga masyarakat kawasan. Jadi tema kita hari ini itu adalah suara pesan aspirasi kawasan di persimpangan DOB dan integrasi. Jadi ada 2 pilihan opsi, mau DOB atau bergabung dengan Tanah Banjar. Nah, oleh karenanya kenapa hari ini juga kita hadirkan tokoh muda Banjar, gitu kan. Paling tidak kan kalau dalam budaya itu ada sereng pasti ada tampen, kalau ada yang melamar pasti harus ada yang menerima. Nah, bicara soal opsi kedua penggabungan, lagi-lagi saya kira kalau bicara tentang sejarah itu rasa-rasanya gitu ya, ini kita berbicara pada sejarah sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi Kang Habib lebih ke Galuh, kerajaan Galuh dulu di 1628 gitu ya, dan kesininya memang ternyata begitu di 1831 itu di eranya Sukapura dulu, ternyata Banjar dan kawasan itu dalam satu kawasan wilayah. Dan itu masuknya Abdeling Manunjaya. Jadi yang masuk Abdeling Manunjaya itu di bawah ke kawasan Wiradadaha 8 itu ada Banjar, ada Pasir Panjang, dan ada kawasan. Jadi memang 3 wilayah ini dalam satu Abdeling. Sehingga kalau misalnya hari ini muncul harapan, muncul mimpi dari warga masyarakat, terutama anak muda untuk bergabung ke Banjar, sebetulnya punya titik balik sejarah yang konkret, yang jelas. Gitu. Nah, tinggal mungkin kedepannya penting ada konstruksi, gitu ya, ada konsep yang untuk bagaimana warga masyarakat kawasan beserta seluruh pihak yang berkepentingan di dalamnya bisa betul-betul mematangkan langkah-langkah. Nah, terkait dengan saya masuk ke Kang Boni ini, karena ini katakanlah ini ada semacam harapan dari sebagian warga masyarakat Ciamis Selatan, khususnya di kawasan yang meliputi ada 5 kecamatan ya, yang tadi punya harapan kayaknya yang paling rasional itu bergabung dengan Kota Banjar. Nah, sebagai tokoh muda Banjar nih, tentu tidak mewakili warga masyarakat Banjar, tapi setidaknya hadir di sini sebagai tokoh muda yang mungkin di alam demokrasi ini kan pasti kita juga punya hak untuk menyuarakan pendapat, pikiran, termasuk kita ingin menangkap pikiran Kang Boni pada kesempatan kali ini. Kalau kira-kira kalau misalnya ini ada sejumlah harapan dari warga masyarakat kawasan untuk bergabung Banjar, kira-kira sikap Kang Boni sebagai warga masyarakat Kota Banjar seperti apa menyambutnya? Ya, pertama-tama terima kasih dulu Kang Daniel. Terima kasih juga buat Kang Habib yang sudah mengundang saya ke Banjar Sari untuk membicarakan hal ini. Kalau saya pribadi, ini saya tidak mewakili semua Banjar ya. Ini saya pribadi, saya sangat senang sekali ketika ada sebuah daerah yang saya anggap dari hasil buminya aja udah bisa untuk membantu perekonomian Kota Banjar. Yang ya kita tahu semua sekarang kan Kota Banjar, kata Kang Dedi juga lagi disebut Kota Pangripuna. Tapi saya sebagai warga Banjar nggak merasa tersinggung sih disebut Kota Pangripunya, tapi tidak membuat saya down juga. Kalau kita ripuh, kita harus segera bangkit. Dan ketika ada undangan dari Kang Habib dan rekan-rekan sana, saya berpikir ini hal bagus buat Banjar, karena saya lihat kan hasil bumi
dari 4 kawasan itu ya apa Prabu Pala ya? Ya. Di mana? Apa namanya? Purbapala. Purbapala. Oh ya, Itu Purbapala. kan bagus-bagus. Bagus. Maksudnya jauh lah dengan Banjar ya. Iya. Kayak Lakbok dengan apa lumbung Lumbung padinya. padinya. Pamarican dengan hasil buminya, kayu dan lain sebagainya. Kawasan juga atau Banjarsari juga sama dengan hasil hutannya ya. Itu lebih apa bisa lebih mumpuni ya untuk bisa membantu yang ripuh. Menjadi tidak ripuh. Ya, menjadi tidak ripuh. Nuripuh apa panggil nuripuh enggak? Ulah. Iya maripuna dari masalah infrastruktur saya lihat karena saya tadi pagi juga saya ketika jalan-jalan karena kebetulan saya di Langen. Saya jalan-jalan ke wilayah Lakbok apa namanya itu Tambak Reja itu lihat jalannya itu kayak kolam ikan. Nah, jadi itu kolam itu jalan apa sungai. Dua fungsi. Dua fungsi, demi fungsi berarti ya bagus itu. Nah itu bisa menjadi catatan ya. Di sana infrastruktur yang tidak memadai, entah tidak diperhatikan atau tidak terperhatikan atau gimana saya kurang tahu karena saya bukan masyarakat sana. Banjar dengan kekurangannya PAD Banjar itu memang sangat kurang menurut saya pribadi ini ya. Saya lihat walaupun saya sekarang jarang beraktivitas, tapi saya lihat di berita-berita Banjar tuh kayak jalan di tempat sekarang itu. Entah bingung, entah apa saya kurang tahu itu bisa. Jadi ketika ada ajakan dari rekan-rekan sesama aktivis, kebetulan ini juga aktivis, sama suka musik juga. Kebetulan di anak-anak yang sama juga ya, basicnya. Jadi, itu saya pikir hal bagus buat Banjar. Cuman saya nggak tahu apakah pemerintah Banjar mau di-merger menjadi kabupaten atau tidak. Itu saya belum tahu. Artinya sebagai warga masyarakat Banjar tentu menyambut positif. Sangat positif, sangat positif. Sehingga kedepannya penting kayaknya ini ada ngopi-ngopi lanjutan begitu ya. Harus. Oke. Baik, sebetulnya kan begini. Harapan masyarakat Kawasen untuk bisa bergabung dengan Banjar yang dipandang sebagai opsi yang paling rasional itu berpijak pada dua peluang sebetulnya. Pertama tadi peluang sejarah ya, baik di 1628 maupun di 1831, bahkan termasuk tadi saya diskusi informal dengan Kang Boni dulu, Lakbok Purwodadi itu masuk di Desa Pataruman, bersama-sama juga dengan Langen waktu itu. Pataruman ya? Pataruman. Berarti kan itu pijakan sejarah. Lalu yang kedua sebetulnya peluang yang ditangkap oleh teman-teman ini juga adalah soal visi dari gubernur ya. Dari Bapak Aing KNDM terakhir di podcast dengan Faisal Akbar itu kan menyampaikan memang ke depan akan Jabar sedang mengajukan penataan demografi terkait dengan penataan wilayah yang ada di Jawa Barat, entah itu menaikkan status kota menjadi kabupaten dengan konsekuensi memperbanyak wilayahnya gitu ya. Atau mungkin juga dengan DOB pemekaran untuk beberapa kabupaten yang dianggap besar wilayah dan penduduknya. Nah, saya sekarang ingin masuk dari dua perspektif, baik dari Kang Abid nanti maupun dari Kang Boni, ini terkait dengan benefit. Kira-kira menurut Kang Abid sebagai tokoh muda Kawasen, kalau opsi penggabungan itu dilakukan, kira-kira apa keuntungan yang paling nyata bagi warga masyarakat Langen Sari? Kalau saya lebih pada bahwa ketika penggabungan dilakukan itu artinya kita lebih orientasi untuk ke depan menyajikan mewujudkan kesejahteraan itu sangat-sangat bisa dilakukan. Terutama gini, ketika Banjar setelah 20 tahun berdiri, beres infrastruktur segala macam, pemerintahan sudah berjalan, hanya butuh penambahan wilayah untuk menopang PAD gitu. Nah, artinya penggabungan itu lebih pada orientasi bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan pada intrik-intrik politik, bukan pada kepentingan para tokoh yang berbicara masalah DOB. Jadi otomatis masyarakat di khususnya di Ciamis Selatan jelas bahwa tadi kalau berbicara masalah itu jelas pasti ada banyak yang diuntungkan. Banjar sudah selesai dengan berbicara masalah pembangunan berbicara masalah infrastruktur segala macam. Mungkin ke depan Banjar akan konsentrasi bagaimana infrastruktur di selatan itu beres untuk
menopang perekonomian. Betul. Terutama kan kita juga ada beberapa tadi yang dibicarakan dibilang sama Kang Boni bahwa ada sebuah temuan jalan di salah satu wilayah Ciamis yang saya juga itu bawa itu adalah akses pertanian. Lumbung padi Jangan ya? lumbung padi, seharusnya itu kan harus jadi prioritas. Nah makanya kalau sekarang ada penggabungan, ini merupakan sesuatu yang luar biasa harapan bagi masyarakat Ciamis Selatan, karena di situ banyak kemungkinan akan pemerintahan terbarukan besok itu akan konsentrasi untuk selatan membereskan itu. Iya. Bakal lebih menata di mana melihat salah satu wilayah seperti terfokus untuk wilayah industri, pertanian, Iya. lumbung padinya, terus ada hasil hutan, hasil bumi sumber daya alamnya juga. Hasil riset teman-teman juga ada sumber daya alam sumber panas juga ada di situ. Makanya jelas untuk terwujudnya masyarakat Ciamis Selatan dan Banjar itu akan lebih lebih mempunyai harapan yang besar gitu. Enggak iya mah kosong gitu enggak gitu. ngomong Saya mah kosong saja. yakin gitu. Apalagi nanti ada dukungan exit tol jalan tol yang ada terbangun, betul, itu betul, bakal betul. terpetakan mana sih sebenarnya daerah-daerah yang bisa untuk jadi wilayah pusat industri di situ. Itu Primernya bisa di mana, dipetakan ya. lebih luas banyak. Nah, Kang Abid sebagai warga masyarakat Ciamis Selatan, Kawasen, mewakili 5 wilayah. Memang sementara ini apa sih yang dirasakan oleh warga masyarakat Ciamis Selatan dari aspek misalnya kurangnya perhatian, artinya gini, penderitaan penderitaan yang dirasakan oleh warga masyarakat Ciamis Selatan itu kira-kira apa saja sih, selain tadi ada jalan gitu ya, karena memang dari sisi kasat mata saja gitu memang kita lihat kawasan ini dengan 5 kecamatannya memang kagencet sebetulnya oleh Banjar sama Pangandaran. Pangandaran, gitu. ya. Nah sekarang saya ingin sedikit lebih mendalami suasana kebatinan warga masyarakat Ciamis Selatan, kira-kira apa nih yang dirasakan? Sebenarnya kalau bicara masalah emang faktanya gitu ada ketimpangan masalah pembangunan. Betul. Baik secara infrastruktur ataupun bagaimana membagikan wilayah-wilayah yang bisa berkembang secara ekonominya. Jadi selatan itu seolah-olah hanya hanya penopang PAD aja, tapi tidak menjadi sebuah prioritas untuk pengembangan. Jadi keluhan-keluhan tentang akses kesehatan, akses perekonomian itu sangat lambat. Ketika kita tidak teriak tidak akan terjadi. Oh, begitu. Nah itu yang saya rasakan semenjak dari dulu gitu, dari dulu kayak gitu. Walaupun di Ciamis Selatan itu ada tokoh-tokoh yang sebenarnya secara mempunyai kewenangan gitu, dalam struktur pemerintahan tuh kebanyakan dari selatan juga. Tapi yang anehnya, kenapa ketika berbicara masalah kepentingan untuk selatan itu selalu jadi nomor 2, nomor 3, nomor sabar sebenarnya jalan kan muncang ketika ngamuk-ngamuk diupload di medsos, acan di toel. Nah itu Kak Abid yang saya sering dalam bahasa saya, kita ini sedang mengalami defisit demokrasi. Iya. Jadi salah satu defisit demokrasi ada 3, representasi elit, kontrol publik, dan partisipasi warga. Jadi mungkin yang dialami oleh Ciamis Selatan ini representasi elit. Iya. Jadi bagaimana elit-elit yang pada asal tadinya kurang merepresentasikan. Eta bisa. Kurang kumaha lah di selatan ya terwakili dengan termasuk tokoh-tokoh penting lah di Ciamis, tapi tidak ada dampak yang saya lihat ada kemajuan yang signifikan gitu. Dari dulu gitu gitu. Ya. Kalau dari dari sisi jumlah penduduk ada berapa di 5 Kalau dari 5 kecamatan itu 2015 itu sekitar 320 ribu. Oke. Kalau sekarang mungkin bertambah jumlahnya. Oke. Untuk update terakhir tuh. Kalau gabung dengan Banjar sudah 200 lebih 260 ya. 280 ya. Ya. Oh, begitu ramenya gimana ya? Kayak semakin semangat nih. Tadi dari sisi saya ingin konfirmasi sedikit Kang Boni dan Kang Abid. Dalam ilmu fisika itu kan katanya kalau negatif dengan negatif itu berbenturan. Positif kan ya? Positif betul ya? Oh, positif negatif paling negatif. Positif kan katanya? Atau enggak? Oh, enggak. Enggak, ketika dia bilang. Maksudnya gini, ini kan kita
berada dalam suasana kebatinan yang sama. Banjar ripuh ku PAD-na, begitu ya. Kemudian Kawasen ripuh dari aspek perhatian lah, baik ekonomi, politik, pendidikan dan akses kesehatan. Sehingga kalau digabung itu saya kira betul tadi. Ketika misalnya bergabung dengan Banjar punya kemampuan, kesempatan maksud saya untuk meningkatkan sektor PAD, karena tentu dengan bertambahnya wilayah kan bertambahnya juga potensi keuangan aset, pariwisata dan sebagainya pasti akan secara otomatis. Nah, selain itu Kang Boni, selain menangkap peningkatan PAD, kira-kira hal positif apa yang bisa dirasakan oleh kita sebagai warga masyarakat Banjar ketika 5 kecamatan di kawasan ini bergabung ke Banjar? Ya mungkin APBD yang bertambah ya. APBD Terus mungkin nanti kawasan lain yang masuk ke kita nanti kalau jadi itu kan mungkin ada hal yang bisa dijual. Misalnya daerah wisata yang Indonesia, yang Banjar itu nggak punya tempat wisata alami ya. Budaya juga Bisa akulturasi budaya itu bisa diakomodir juga. Yang penting ya jadi bertambah banyaknya penduduk Banjar, hingga mungkin nanti ide-ide dari tiap daerah beda-beda dan bisa ditangkap dan disatukan di Banjar gitu. Ya. Jadi melihat wacana tentang penggabungan inilah sesuatu yang akan menjadikan Banjar lebih baik ke depan. Iya. Saya harap itu. Baik, kembali ke Kang Abid. Dalam proses sekarang ya, perjuangan yang sedang dilakukan, katakanlah kalau ini dianggap sebagai sebuah perjuangan. Kang Abid sebagai representasi tokoh muda sekaligus sekarang masuk di presidium, apa yang sedang dilakukan sekarang nih untuk menggalang, mengkonsolidir begitu ya masyarakat di 5 kecamatan ini? Karena kemarin saya sempat ditugaskan di Humas, saya turun ke masyarakat, walaupun 2 isu yang saya angkat ketika berbicara masalah. Jadi saya pengen ngebedah dulu ya, pengen ngebedah di masyarakat mana yang lebih presentasi masalah angka yang realistis bagi mereka gitu, bagi masyarakat pada umumnya. Jadi saya tetap memperjuangkan berbicara masalah presidium, yaitu tujuannya untuk pemekaran menjadi kabupaten kawasan gitu. Saya tetap utarakan, tapi ketika ada bantahan-bantahan yang emang secara argumentasinya dapat saya terima, saya sodorkan untuk opsi yang kedua, artinya penggabungan. Jadi nanti kita dapat melihat secara presentasi mana angka yang lebih besar yang nanti. Jadi goal setnya mah nanti apa sih sebenarnya perjuangan mau arek ka mana teh? Aya 2 gitu, aya 2, satu alternatif penggabungan, satu tujuan utamanya itu kabupaten gitu. Ya walaupun berbicara masalah untuk DOB kabupaten itu sekarang sudah mulai tahu masyarakat bahwa bantahan-bantahannya lebih banyak gitu, karena ya tadi seperti harapan Fata Morgana terkait dengan moratorium, terkait dengan rentetan yang antri untuk DOB itu, terkait dengan keadaan fiskalnya pemerintahan pusat sekarang tidak mungkin membiayai kabupaten dengan ugal-ugalan gitu deh. Nah, hal-hal itu yang mereka masyarakat mulai teredukasi. Jadi pilihan-pilihan tadi berbicara masalah walaupun saya tetap menyuarakan untuk kabupaten, itu suara-suara yang berbicara bahwa penggabungan itu lebih realistis makin dominan gitu, makin dominasi gitu. Jadi langkah-langkah sekarang tuh yang saya lakukan, saya terus ke masyarakat dan ke tokoh-tokoh, termasuk ke kepala desa juga, semua sama, hampir sama jawabannya gitu, lebih realistis dengan Banjar gitu. Tapi ya karena saya ditugaskan untuk sebagai humas di presidium, biasanya memaksa untuk kumayu kabupaten. Nah kan saya mencari pemantik masyarakat untuk itu jadi bahan dialektika gitu. Jadi iya kan gitu. Jadi biarkan mereka yang jadi saya mah lagi melakukan pemantik lah, pemantik kemarin enak ngobrol gitu lah, biar bicara semua gitu. Dan harapannya mudah-mudahan melalui podcast ini juga saya kira ini bisa meningkatkan tingkat resonansi resonansi isu di kalangan grassroots, sehingga setidaknya penggabungan kawasan ke Banjar ini menjadi momok begitu ya di warga masyarakat di tingkatan bawah untuk dibicarakan, dibincangkan, sehingga dengan sendirinya nanti akan membangun isu berangkat dari bawah. Nah, sebagai tokoh penggerak nih, sebagai salah satu tokoh penggerak, Kang Abid sebenarnya optimis nggak sih dengan upaya yang saya lakukan hari ini?
Ya di luar soal opsinya DOB atau penggabungan begitu, optimis nggak dengan penggabungan itu? Bagi saya itu berbicara masalah DOP dengan penggabungan itu adalah sebuah upaya. Kalau berbicara masalah bagaimana menciptakan masyarakat selatan untuk jadi sejahtera, itu saya optimis dengan cakupan itu. Tapi, dengan opsi apapun gitu. dengan opsi apapun. Jadi saya sekarang malahan tidak berpikir nanti akhirnya apa gitu. Akhirnya apa? Tapi suara-suara ini bakal menjadi apa ya? Menjadi sebuah bahan kajian. Sebenarnya kalau saya selatan itu etika mana kan arek diprioritaskan ku cewek leheung gitu nya, maksudnya teh kayak hasilnya seperti oh Ciamis akan konsentrasi segala macam, tapi lo bohong deui gitu. Pokoknya selatan prioritas dibangun kayak lo bohong deui gitu. Oke, berarti tujuan utamanya sebetulnya adalah soal kesejahteraan, meningkatnya. Bisa. Pernah kan tadi kalau berbicara selatan itu dari 5 kecamatan kayak sudah terpotong. Kurang teh mun arek ka Ciamis ka wilayah administrasi ka kota kabupaten. Kudu punten heula ka Banjar. Punten jalan ka mana muter-muter. Punten heula ka Banjar. Enggak, maksudnya saya penting menanyakan itu, mengafirmasi itu soal apakah tujuan pentingnya adalah mensejahterakan masyarakat, karena tadi teh bisa jadi karena ada sekarang gejolak misalnya, kemudian Ciamis ada panik, nah, tiba-tiba misalnya betul benar ya untuk bohong deh gitu misalnya memperhatikan kan, berarti kan tekudu bisa tentu bergabung kan selesai. Tergantung tokoh-tokoh karena gitu ya. Yang penting serius, sama udah serius ngobrol gitu nya orang yang gobrokan terus lah. Oke, baik ya. Gitu. Siap. Baik, sekarang masuk ke ini, ada data di saya soal pernah ada semacam kajian dari Unigal. Ini siapa yang menyajikan, Kang Yoyo? Terus di mana? Oh, yang dari Unigal. Narasumber. Oh, tim kajian. Belum kaji. Ada. Memang sampai saat dulu belum ada hasil kajian akademik naskah, belum ada. Jadi ini sebetulnya baru Yang bisa dipublish itu belum ya. ada. Jadi sekarang hanya baru wacana-wacana aja sebetulnya ya, belum ada, kecuali soal pertemuan-pertemuan barunya presidium, belum tokoh lintas tokoh ada itu. Hanya diskusi pendek tidak pernah melakukan kajian. Saya kan harapannya kalau emang serius itu kan seharusnya ada minimal ada sarasihan budaya gitu, ataupun ada apa manggil budayawan untuk berbicara dan tokoh politik berbicara. Ini realistis tidak kalau berbicara masalah pemekaran kabupaten kawasan itu, karena jangan sampai mengorbankan masyarakat kata saya. Oke. Kalau harapan bolehlah. Baik. Sebelum ke Kang Bon lagi, Kang Abid, salah satu tantangan hari ini kan yang belum didapat ya, salah satunya rekomendasi dari BPD ya, BPD. Nah, kira-kira bukan seberapa sulit ya bagi Kang Abid ini tantangan, seberapa seberapa berat lah tantangan ini untuk terus dijalani, dan mereka sebenarnya mau ngikut gitu. Mereka tuh memberikan tantangannya ya, mereka sebenarnya mau ngikut, tapi ulah ketika jadi mereka masih karena trauma dengan pergerakan yang berbicara masalah DOB. Jadi pada akhirnya giringannya tuh giringan politik, jadi hanya membangun sebuah bargaining politik aja. Makanya saya tuh minta ada garansi. Artinya kalau Abid sekarang berbicara masalah DOB kawasan atau berbicara penggabungan, saya sih sebenarnya di tukang bisa nge-backup dirinya gitu kan, saya pulang ngobrol mau dia mah panggung dirinya mungkul gitu kan. Jadi mereka tuh masih ada keraguan, itu sisi keraguannya. Ini yang Abid itu sedang bermain atau emang serius gitu. Bermain atau memainkan isu ini atau emang serius untuk mewujudkan ini. Tak keseriusan itu mereka berharap bahwa saya itu ada dukungan pihak yang emang mereka tuh percaya bahwa tokoh inilah yang mampu untuk mewujudkan itu. Dan sementara ini dalam perjalanannya ada tokoh-tokoh yang saya sedang berupaya untuk bertemu dengan
Bapak Aing. Bapak Aing. Ya. Karena saya juga tertarik dengan konsep tentang penataan secara demokratis. Jadi sebenarnya yang pagi nih Bapak Aing ya. Saya kira mudah-mudahan Dalam upaya. Mudah-mudahan Bapak Aing bisa menonton ini, menyimak, dan tentu saja harapannya adalah bisa merespon terhadap sejumlah harapan dari teman-teman tokoh muda dan beberapa warga masyarakat di Ciamis Selatan, khususnya di Kawasen. Jadi intinya Kang Abid masih akan terus tegas lah untuk opsi DOB dan penggabungan ini. Ya, insya Allah saya akan terus berupaya berusaha sampai ya mudah-mudahan nggak wujud. Kalau presidiumnya siapa aja, Kang Abid? Sementara untuk di sekjennya itu ada Pak Sekdapi, terus ketuanya itu Insinyur Haji Siono. Ada berapa orang itu yang terlibat di Kalau presidium? di struktural itu sekarang ada 20. 20. Dan itu yang sudah sejak awal dari tahun 2015 itu? Ya, itu pemain lama. Sudah bangkotan ya. Pemain baru, biji gitu itu lama. Ya. Termasuk Haji Siono juga sebagai ketua itu pemain baru. Maksudnya sama-sama belum lama lah. Oh, tapi sekarang jadi ketua presidium. Oke. Baik, sekarang ke Kang Boni. Kang Boni, pun misalnya nanti ada opsi yang memungkinkan dan pada akhirnya misalnya restu alam begitu ya, akhirnya Kawasen dengan Banjarnya hiji. Menurut Kang Boni kira-kira ada problem nggak? Kalau problem ya, kalau saya mungkin nanti akan bikin dulu panitia penyambutan ya. Ya. Kan nggak langsung tiba-tiba ada nanti. Menarik. Kan katanya ketika ada yang meminang harus ada yang menerima. Mungkin saya juga akan bikin sebuah presidium atau apalah namanya yang disebut panitia penyambutan lah ya sederhananya. Ya mungkin kalau masalah selalu ada ya di tiap apapun, segi apapun dari kegiatan apapun masalah selalu ada. Tapi kan kita harus bisa meminimalisir masalah itu seperti apa. Tapi kalau masalah besar kayaknya enggak. Kalau menurut saya, cuman masalahnya hanya satu, kesediaan dari boleh nggak ya bilang seperti itu? Nggak apa. Ini kan masalahnya wali kota Banjar baru nih. Ya. Jorok nggak ya? Saya diedit ya. Kalau tiba-tiba datang jadi sebuah kabupaten gitu, apakah beliau menerima atau tidak? Gitu. Yang paling penting bukan menerima atau tidak, gagap mau gitu. Nah, itu maksud saya gagap. Ini kan masih dalam sebuah proses ya. Yeah. Kalau memang ada seolah-olah ketakutan kemana. Dari prosesnya mau pendek. Mau apa sih panjang? Mungkin ngadukan habis lah. Iya. Soal sikat gitu. Iya, soalnya Pasti panjang, tapi sepanjang apapun kalau tengah lengkap mau lebih. Ya. Makanya dari sekarang tuh saya berupaya melakukan komunikasi dengan teman-teman di Banjar gitu. Berupaya untuk yuk orang bikin obrolan letik gue di warung kopi kajiannya kecil kumaha ya potensi orang mah berpikirna ieu kumaha carana Banjar yang selatan itu terwujud berbicara masa kerja ulah janji palsu bungkul. Aya meureun ketika Banjar itu serius ingin ngasejarakeun masyarakat tapi karena terbatas dengan kemampuan artinya bagaimana eksplorasi tentang menjadikan PAD lebih besar gitu karena itu aing gayanya seuprat gitu visi gitu makanya saya ngedorong itulah. Terus ada juga permasalahan satu yang mempertanyakan gitu nanti kalau emang ini terwujud antara Banjar dengan Kawasen arana naon gitu urang mah tepat uli arah jadi arah Budiman gitu. Arah jadi itu peduli karena apa? Saya mau berbicara konsep bagaimana memperjuangkan masyarakat Banjar dan Selatan itu terwujud kesejahteraannya. Itu aja. Itu mah berbicara ngomongin histori saya tidak berpijak lagi ketika penggabungan itu berbicara masalah histori lagi. Tinggal kesadaran tokoh-tokohnya. Betul. Mau serius enggak mewujudkan naon janji-janji politik mana gitu. Dengan ayeuna seperti masyarakat selatan memberikan terbuka untuk orang yang gabung gitu kan. Itu disambutnya mangga Jadi saya mah tidak mempermasalahkan penamaan nanti jadi sepertinya jadi kabupaten naon jadi kabupaten Banjar ngidul saeutik kali tambahan kan bisa wae bakwan. Terserah kok. Iya. Oke.
Baik, sekarang dari Kang Boni, Kang, ya untuk mengemas penyambutan kan itu terlalu formalistik lah. Iya, Tapi iya. setidaknya saya ingin juga menimba gitu ya, informasi dari Kang Boni setelah ada wacana ini, kemudian direspon secara positif oleh Kang Boni sebagai warga Banjar. Nah, kira-kira Kang Boni terpikir nggak ke depan nih langkah-langkah anak-anak muda Banjar mau seperti apa menangkap isu ini? Ya mungkin kalau saya kan terbiasa dengan anak muda ya. Ya. Kalau anak muda kayaknya diberi hal baru itu lebih yang menantang ya. Ya. Itu lebih wah gitu. Pasti akan ikut. Itu kalau anak muda saya nggak khawatir. Pasti dia dengan semangat mudanya karena pemuda kan gitu ya. Hal baru kan sekarang ya? Banjar itu jadi sebuah apa ya? Jenuh. Kejenuhan di antara pemuda itu. Semua aspirasi mereka nggak ada yang tersampaikan dengan baik. Terus semua kegiatan itu plagiat dari kota lain. Saya lihat ya ini kenyataan. Itu nggak ada yang asli Banjar. Banjar bikin apa? Kayak apa Car Free Day itu kan plagiat dari kota lain. Kenapa sih nggak bikin yang lain? Tidak sesuatu yang baru ya? Yang baru. Nah, Otentik gitu ya. ya mudah-mudahan dengan bergabung kita makin banyak ide dari anak muda. Terus mohon jangan jangan dihambat semua kegiatan anak muda. Dikasihlah panggung buat mereka. Ya kalau nggak sebulan sekali, seminggu sekali itu kan lebih asik. Di perizinan mohon nah itu selama ini kan di Banjar nggak ada seperti itu. Jadi semua tersumbat. Kreativitas kita semua tersumbat. Hanya orang-orang yang dekat lah yang tidak tersumbat. Itu kenyataan. Semua kegiatan saya lihat kok plagiat dari kota ini, plagiat dari kota ini. Kenapa sih nggak ada yang bikin sendiri atau apa? Kan ide-ide, apakah tidak ada upaya mengambil ide dari anak muda? Apakah buntu komunikasi antara masyarakat dengan birokrasi hingga begitu sulitnya membuat sesuatu hal yang baru gitu? Komunikasi kayaknya ya yang agak terhambat. Saya mohon nanti bila bergabung ya, amin ya. Itu semua bisa terkomunikasikan dengan baik karena komunikasi itu membuat sesuatu lebih lancar dan lebih untuk mencapai sesuatu itu lebih cepat keberhasilannya itu. Berarti untuk menyambut wacana ini ke depan Kang Boni akan Konsolidasilah dengan semua ya, dengan berbagai elemen di Kota Banjar Ya. untuk menangkap dan meyakinkan sekaligus bahwa ini adalah sesuatu yang positif ke depan. Nah, Kang Abid, dari sekian langkah perjuangan yang sudah dilakukan, terpotret nggak sampai saat ini kira-kira masyarakat bisa berapa persen ya? Pertama, terinformasikan soal isu ini. Lebih jauhnya mungkin yang berikutnya adalah setuju tidak setuju. Kira-kira sudah tergambar belum? Kira-kira berapa persen gitu dari 100%? Ya tadi kalau bicara masalah mereka selalu bicara bahwa tawaran ketika bergabung dengan Banjar itu lebih realistis. Artinya beberapa tokoh yang emang termasuk ditokohkan gitu ketika udah berbicara realistis dia kan ada pengikutnya yang sama halnya ngomongnya lebih realistis. Jadi berarti sekarang sasaran adalah simpul-simpul dulu. Simpul-simpulnya sudah ada beberapa tokoh yang udah Siap. menyatakan siap. Cuman ya tadi mereka masih menanyakan tentang regulasi, tentang ini masih bisa kayak mana orang jadi kota atau kemana itu saya masih sedikit memberikan edukasinya untuk hal itu karena tadi terkait dengan regulasi juga belum ada kejelasan tentang penggabungan itu harus kayak gimana. Nah, termasuk dari sisi regulasi juga memang sekarang belum ada ya? Belum ya. Belum ada. Baik. Makanya Bapak Aing itu Pak KDN itu Pak Gubernur itu sedang berupaya untuk daripada keluarkan regulasi untuk kumasi penambahan Penataan demokrasi Untuk itu. mengaturnya mengatur biar lancar. Berikutnya ke depan ada nggak wacana untuk misalnya jejak pendapat jadi suruh langsung ke masyarakat gitu ya supaya apa gimana gitu Kalau pendekatannya? di saya sendiri di program humas itu ada. Sudah kayak sekarang itu bagian dari upaya untuk sosialisasi tentang pilihan-pilihan hal tersebut. Saya tetap berbicara masalah memperjuangkan dengan presidium gitu, dengan berbicara masalah pemekaran. Satu sisi saya juga berbicara masalah penggabungan. Harapan saya tuh tadi komunikasi yang jalan dengan teman-teman muda di Banjar itu harapan saya bahwa teman-teman muda yang
lebih dominasi karena masalah tadi kalau ngomong jadi kolot nih emang kolot bermasalah. Dia mungkin yang baru orang mempunyai harapan yang Sok asaing pangkolotnya ya. Ya, sama anak-anak muda itu senang gitu. Jadi kalau bicara itu masih orisinil. Iya. Jadi itu pengaruh penanaman. Belum. Jadi mau ngomong kayaknya kolot harus politik, kebutuhan, kepentingan, politik kan nggak sendiri kalau. Geus mangsana di juru ya. Sur polutan itu. Oke. Nah, berikutnya pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ada nggak rencana wacana di antara dua tokoh muda ini ada pertemuan lintas daerah gitu antar Banjar dengan Kawasen gitu? Harus ada memang. Harus ada. Bahkan rencana kita mau satu kakak dulu. Kita kakak lah. Kan kita ada rencana kayak kunjungan-kunjungan selama dari selatan kita ke sini melakukan diskusi bareng-bareng ya. Karena itu kita juga akan melakukan sosialisasi di Kota Banjar dan di selatan juga. Jadi memang pendekatannya ada 3 Pak Abid nanti. Pendekatan politis, akademis, biologis. Kalau bisa ini harus ada dapat Mojang Kawasen dulu. Biar lancar pergerakan. Biar lancar pergerakan. Yang biologi saya agak menarik. Merger asli gitu. Oke. Baik, berarti kan memang ke depan akan ada wacana untuk ada skala besar lainnya diskusi, wacanakan, dan menurut saya memang ini wacana yang menarik untuk diangkat gitu ya, soal bagaimana penggabungan Kawasen ke Kota Banjar, dan harapannya mudah-mudahan memang ini mendapat respon positif tidak hanya di warga masyarakat Kawasen, tapi juga di warga masyarakat Banjar, karena mungkin tidak menutup kemungkinan juga di Banjar, dia menggabung jeung Kawasen kayak bisa kalah Banjar mau ditinggalkan gitu kan. Karena nanti kan itu akan banyak konsekuensi, termasuk makanya kenapa saya tadi menanyakan kira-kira nggak ada masalah, justru masalah yang pertama akan muncul timbul adalah soal nama. Iya. Itu pasti namanya kudu naon. Ego ya, ego ke daerah. Yang kedua, apakah misalnya itu juga nanti akan berkonsekuensi juga terhadap tata letak pusat-pusat pemerintahan itu kan itu juga pasti nanti akan menjadi kajian tersendiri karena tapi walaupun ini kadang durasi tidak begitu nggak terlalu dibanding ke Ciamis ya. Nah, berarti kan dari sisi itu tidak ada masalah. Aksesnya lebih Banjar itu malah saya malahan Banjar itu udah tidak ada perubahan sebagai kota kabupaten udah aja jadi kota kabupaten karena secara akses masyarakat untuk menempuh hal itu juga jarak segala macam nggak terlalu jauh gitu. Jadi untuk hal itu kayaknya nggak ada masalah lah ya. Betul tadi satu yang berbicara masalah tanaman. Tapi bagi saya karena yang di pemetaan nomor sekian terserah enggak para budayawan sesepuh elit politik yang membahas tentang ngomong penamaan bagi saya mah tidak penting karena yang terpenting bagi saya sama teman Kang Bono hasil diskusi bahwa benar kita lebih kini menyuarakan bahwa kumaha cara ngawujudkeun kesejahteraan untuk Banjar dan Selatan. Nu sama-sama berpenyakit. Sama ripuh. Karena patah-patah ya. Baik, sobat Raga Piangan dan sahabat High Podcast, saya kira kita masuk di akhir cerita di segmen ini, bicara tentang bagaimana aspirasi warga masyarakat Ciamis Selatan di persimpangan DOB dan integrasi yang tadi saya kira kita dapat merekam dengan jelas tentang bagaimana harapan dan kesiapan gitu ya, di antara kedua tokoh muda ini mewakili 2 wilayah yang berbeda. Tinggal berikutnya tadi juga sudah tersampaikan, ke depan tentu akan ada langkah-langkah yang konkret untuk bagaimana bisa mewujudkan cita-cita bersama ini. Dan harapannya tentu di era digital seperti ini, podcast, wawancara seperti ini tentu akan punya dampak positif untuk bagaimana kita meningkatkan resonansi isu ini agar lebih ditangkap lagi oleh masyarakat di bawah. Karena hari ini masyarakat hampir 24 jam pegang gadget. Iya. Nah, harapannya mudah-mudahan nanti ini bisa membantu ya meningkatkan resonansi isu ini.
Nah, terakhir saya minta dari masing-masing tokoh muda ini, Kang Abid nanti silakan menyampaikan pesan kepada warga masyarakat Kawasen tentang isu yang sedang dibangun sekarang. Demikian juga nanti Kang Boni, silakan nanti memberikan pesan atau apapun ya yang bisa diceritakan ke warga masyarakat Banjar juga sama tentang isu yang diangkat tadi. Silakan Kang Abid. Terima kasih kepada Kang Daniel yang telah memberikan waktu, kesempatan untuk sama-sama menyuarakan atau saya membedah tentang rencana DOB Kawasen atau Kabupaten Kawasen dan opsi tentang penggabungan antara wilayah Ciamis Selatan dengan Kota Banjar. Kepada masyarakat khususnya Ciamis di wilayah Ciamis Selatan dari 5 kecamatan, saya perwakilan dari Presidium sedang berupaya, dan ini adalah sebuah langkah serius, upaya-upaya yang lebih pada bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Ciamis Selatan. Ada 2 opsi ketika berbicara masalah DOB Kabupaten Kawasen itu masih dalam kondisi yang samar-samar. Kita ada sesuatu yang disuguhkan atau ada harapan yang mulai sedikit terang benderang, yaitu dengan opsi kedua yaitu penggabungan antara wilayah Ciamis Selatan dengan Kota Banjar. Mudah-mudahan masyarakat Kota Banjar juga bisa menyambut riang gembira, karena ini adalah sebuah upaya bagaimana mewujudkan masyarakat Kota Banjar dan Ciamis Selatan berkeadilan dalam kesejahteraan. Saya harap dukungan dari masyarakat Ciamis Selatan dan masyarakat Kota Banjar khususnya, mari kita sama-sama berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan yang absolut paling gitu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, Mangga Boni. Ya, Mangga tadi sudah disampaikan oleh Kang Abid, sekarang Mangga Kang Boni atas nama warga masyarakat Kota Banjar. Terima kasih Kang Daniel, terima kasih Kang Abid juga. Senada dengan apa yang dikatakan dengan rekan saya, Kang Abid ini, saya juga sangat senang dan meminta masyarakat Banjar juga sama sepemikiran dengan saya, karena memang ini hal positif. Karena ketika lidi hanya satu, ketika digabung jadi banyak itu kan jadi sebuah sapu ya, jadi lebih berguna daripada kita sedikit tapi gunanya cuman sedikit. Jadi lebih baik kita gabung aja, karena bisa meningkatkan apa yang kekurangan yang ada di Kota Banjar. Jadi simbiosis mutualisme lah nantinya akhirnya gitu. Itu aja dari saya. Baik, sobat rakyat Priangan dan sahabat Hai Podcast, saya kira demikianlah wawancara kita di kesempatan ini. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi dengan 2 tokoh muda lintas daerah ya, yang saya kira mereka dipersatukan dalam visi yang sama, harapan yang sama, cita-cita yang sama, dan langkah perjuangan yang sama. Yang tujuannya tidak lain adalah bagaimana menghadirkan kesejahteraan bagi warga masyarakat. DOB atau integrasi lain soal. Yang penting tujuan utama adalah bagaimana menghadirkan warga masyarakat yang sejahtera khususnya di Ciamis Selatan Kawasen. Turut berdoa dari kami, keluarga besar rakyat Priangan dan Hai Podcast, semoga apa yang menjadi cita-cita, harapan dan langkah perjuangan dari warga masyarakat Ciamis Selatan khususnya Kawasen bisa terwujud sebagaimana yang menjadi harapan. Terima kasih dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagrampes.